Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Teknik 1. Pada video ini kita akan membahas teknik integrasi yang merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya. Pada video ini kita akan membahas suatu metode integrasi yang dinamakan substitusi trigonometri. Ya, jadi kita mulai dari suatu permasalahan fungsi yang memang cukup sulit untuk diintegralkan. Sebelumnya kita sudah membahas metode integrasi, diantaranya adalah metode substitusi, metode integral parsial, kemudian integral untuk fungsi-fungsi trigonometri. Namun untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana mengintegralkan fungsi-fungsi yang memang cukup sulit ya, sehingga memerlukan perlakuan khusus. Nah, perlakuan khusus ini bisa berbagai macam ya, tergantung bentuk fungsinya, sehingga tekniknya bisa menggunakan fungsi trigonometri, bisa menggunakan integral parsial, atau metode substitusi. Baik, kita mulai. Ya, jadi pembahasan kali ini adalah tentang substitusi fungsi trigonometri. Nah, jadi fungsi yang akan kita bahas adalah integral yang memuat ya, atau fungsi yang akan diintegralkan berbentuk sebagai berikut. Ya, kasus yang pertama, jadi sini metode trigonometri. Oke, jadi kasus yang pertama adalah integral yang memuat ya integran berbentuk akar n ax plus b. Ya, jadi fungsi yang diintegralkan berbentuk seperti ini ya, akar n dari ax plus b. Nah, contohnya kita lihat contoh. Tentukan integral dari dx dibagi x minus akar x. Nah, apabila Anda perhatikan ya, fungsi ini atau ini sama saja dengan integral seper ya. Seper x min akar x dx ya. Nah, apabila Anda perhatikan fungsi ini tidak bisa kita lakukan substitusi atau integral parsial ya, karena di sini tidak ada yang bisa kita coret apabila kita misalkan salah satu variabel, misalnya akar x ya. Nah, nanti tidak akan mencoret sehingga variabelnya tidak berubah menjadi variabel yang baru ya. Nah, untuk itu kita perlu suatu trik ya. Oke, mungkin kita belum masuk ke integral substitusi trigonometri, namun kita lihat di sini kita perlu suatu trik khusus, yaitu menggunakan substitusi ya. Namun tidak seperti biasa ya. Kita perlu cara khusus. Jadi kita misalkan di sini U-nya adalah akar X ya. Nah, apabila Anda perhatikan di sini, kalau saya kuadratkan kedua ruas ya, akan menjadi U kuadrat, akar dikuadratkan menjadi hilang ya. U kuadrat sama dengan X. Akibatnya di sini integral Oke, kemudian kalau kita turunkan ya, atau kalau kita turunkan ini terhadap
Oke, sebelum ini kita gunakan turunannya turunan implisit ya, bukan turunan biasa. Jadi kita turunkan terhadap U. Jadi turunan U kuadrat adalah 2U du dx ya. Du dx. Turunan X adalah 1. Sehingga kalau ini bisa disederhanakan menjadi 2U du dx. Nah, sekarang kita sudah punya semuanya ya. Kita ganti dx-nya menjadi 2U du, x-nya menjadi U kuadrat, akar X menjadi U. Sehingga sekarang kita punya integral dari seper X minus akar X dx menjadi seper U kuadrat minus U 2U du. Nah, sekarang sudah lebih baik ya bentuknya. Tidak ada akar. Oke, sekarang kita sederhanakan. Yang di bawah punya kita bisa keluarkan salah satu. Ini bisa kita coret ya. Akibatnya kita punya integral seper U-1 du. Nah, ini sudah bisa Anda gunakan metode substitusi yang lain ya. Jadi kalau Anda misalkan lakukan substitusi, misal di sini W misalnya adalah U-1 dw, maka dw adalah du. Ya, jadi integral dari seper U-1 du berubah menjadi seper W dw. Nah, ini adalah ln mutlak W plus konstan. Ya, kembalikan lagi sekarang W-nya ke U. Atau sama saja dengan ln mutlak U-1 atau ln U-nya tadi adalah akar X ya, jadi akar X min 1. Oke, ini jadi sudah terlihat integralnya ya secara lengkap. Jadi integral dari seper X min akar X dx adalah ln mutlak akar X min 1. Nah, perhatikan di sini perbedaannya Anda tidak bisa langsung melakukan substitusi seperti biasa, tapi Anda perlu melakukan suatu proses di sini ya. Jadi U-nya dibuat U kuadrat sehingga akarnya menjadi seperti ini. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Tentukan integral dari X akar pangkat 3 dari X min 4 dx. Ya, oke, lihat di sini. Di sini kita ada akar pangkat 3 ya. Nah, Anda kalau misalkan biasanya kan kondisinya pangkat 2, Anda bisa misalkan X kuadrat min 4 menjadi U. Sehingga ketika diturunkan ada 2X, X yang di sini coret. Namun terlihat di sini pangkat X dengan yang di dalam akar juga sama ya. Ketika Anda misalkan, ini tidak akan berubah ya. Nah, itu adalah masalahnya. Oke, untuk itu kita perlu trik ya. Perlu proses atau penanganan secara khusus. Jadi kita misalkan U adalah akar pangkat 3 dari X min 4 ya. Nah, biar akar pangkat 3-nya hilang, kita pangkat 3-kan kedua ruas, jadi U pangkat 3 sama dengan X min 4. Kemudian kita seperti yang tadi ya, kita gunakan turunan implisit dari U. Di U pangkat 3 turunan implisitnya adalah 3U kuadrat kali du dx ya. Du yang ini kan turunannya adalah 1 ya, atau jadi dx. Jadi dx adalah 3U kuadrat du. Oke.
Nah, sekarang bagaimana dengan X? Nah, dari sini terlihat bahwa kan U pangkat 3 sama dengan X min 4. Jadi X-nya adalah U pangkat 3 plus 4. Oke. Nah, sekarang kita ganti integral dari X akar pangkat 3 X minus 4 dx adalah integral dari U pangkat 3 plus 4 ya dikali U dikali dx-nya adalah ini, dx ini menjadi 3U kuadrat du. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Ini kan menjadi 3U pangkat 4, 3U pangkat 3 ya. 3U pangkat 3 dikalikan ke dalam jadi 3U pangkat 6. 3U pangkat 6 plus 12U pangkat 3 ya, du. Oke, kita integralkan sekarang. Ini menjadi 3/7 U pangkat 7 plus 12/4 U pangkat 4 plus C. Ya. Kita kembalikan, U-nya tadi adalah akar pangkat 3 X min 4. Oke, jadi 3/7 X minus 4. Ya. Akar pangkat 3 itu kan sepertiga ya. Jadi sepertiga kali 7 jadi 7/3. Plus 12/4 hasilnya 3. X min 4 dikali 4/3. Plus konstan. Jadi integral dari X kali akar pangkat 3 dari X min 4 dx adalah sebagai berikut. Ya. Triknya mirip dengan yang tadi. Oke, sebagai latihan saya ya contoh ketiga sebagai latihan, silakan Anda coba tentukan integral dari X akar pangkat 5 X plus 1 kuadrat. Nah, silakan dicoba ya dengan trik yang sama. Di sini ada pangkat 5. Kalau tadi ada pangkat 3, berarti kan dimisalkan U-nya kemudian dipangkatkan 3 ya. Nah, sekarang pangkat 5 silakan dipikirkan. Oke, itu adalah kasus pertama ya atau tipe pertama yang berbentuk seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Ya, integran berbentuk. Jadi untuk kasus selanjutnya, integran berbentuk akar dari A kuadrat minus X kuadrat, kemudian A kuadrat plus X kuadrat, dan X kuadrat minus A kuadrat. Ya, di sini A-nya adalah konstanta ya. A-nya adalah konstanta positif. Di mana A positif. Oke. Untuk mengatasi hal-hal atau integral-integral sebagai berikut, kita bisa gunakan substitusi trigonometri. Nah, intinya bentuk ini perlu kita ubah ke bentuk yang bisa kita lakukan metode integral parsial atau metode substitusi atau integral fungsi trigonometri ya. Jadi tujuannya dengan metode substitusi ini kita mengubah bentuk-bentuk integral yang aneh atau yang sulit menjadi bentuk yang bisa kita selesaikan. Nah, caranya ada 3 di sini ya. Jadi kalau integrannya berbentuk seperti ini, ada 3 jenis di atas. Integran ya. Kemudian substitusinya di sini.
Kemudian di sini domain. Nah, yang pertama, kalau integrannya berbentuk akar A kuadrat plus minus ya, minus dulu, minus X kuadrat. Nah, kita misalkan di sini X-nya adalah A sin T. Nah, di sini batas domain T-nya kita batasi ya. Domain T-nya antara minus 90 sampai 90 derajat. Oke, itu adalah yang pertama ya. Yang kedua, A kuadrat plus X kuadrat. Substitusinya adalah X sama dengan A tangen. Nah, domainnya minus pi per 2 kurang dari T kurang dari pi per 2. Oke, dan terakhir sekan. Nah, di sini T-nya karena tangan ya. Harusnya tidak boleh ini karena tangan 90 menuju hingga atau tidak terdefinisi ya. Oke, yang ketiga, akar dari X kuadrat minus A kuadrat substitusinya adalah X sama dengan A sekan. Batas T-nya di sini 0 sampai pi. Tapi T-nya tidak boleh pi per 2 ya, karena pi per 2 kan seperti ya pembagian dengan 0 ya. Sekan itu kan seperkos, jadi kalau T-nya 90, cos 90 0, 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Makanya kita buat pengecualian untuk T-nya 90 derajat. Oke, apa akibatnya? Ya, yang pertama, kalau A-nya sin T. Tadi kan X-nya A, kalau kita punya bentuk seperti ini. Nah, dari yang pertama, kita punya akar A kuadrat minus sin X ya. Minus X kuadrat. Tadi kita misalkan A-nya adalah A sin T. Jadi kita ganti X-nya di A sin T ya. Jadi A kuadrat minus A sinus T dikuadratkan, gitu ya. Ini akan menjadi akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T. Ya. Nah, A kuadratnya kita keluarkan dari persamaan dari bentuk ini. Jadi A kuadrat 1 min sin kuadrat T. Ya. Nah, ingat 1 min sin kuadrat T itu adalah cos kuadrat T. Dari ingat di sini sinus kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. Jadi sinus kuadrat T adalah 1 min, sebalik ya, cos kuadrat T di sini. Oke, jadi cos kuadrat T adalah 1 min sin kuadrat T. Begitu juga dengan cosnya ya. Sin kuadrat T juga 1 min cos kuadrat T. Oke, kita gunakan yang ini ya, karena 1 min sin kuadrat T adalah ini, jadi yang ini berubah menjadi cos kuadrat T ya. Sehingga dengan mensubstitusi X sebagai A kuadrat atau X menjadi A sin T ya. Jadi akar di sini A kuadrat minus X kuadrat menjadi akar A kuadrat cos kuadrat T. Nah, ini kan dengan sifat akar ya, ini perkalian jadi akar A kuadrat A,
akar cos kuadrat cos. Ya, sifat dari akar, ingat ya. Kalau sifat dari akar, Anda punya akar A kali B, ini sama dengan akar A kali akar B. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku ya. Hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian. Oke, jadi sekarang berubah menjadi bentuk A cos T. Akibatnya seperti itu ya. Jadi dengan mensubstitusi X sama dengan di sini X-nya A sinus T, ini berubah menjadi A cos T. Itu yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua, untuk A kuadrat plus X kuadrat. Ya, tadi kan bentuk kedua A kuadrat plus A kuadrat plus X kuadrat. Nah, di sini kita substitusi X-nya adalah A tangen ya. Kita ganti sekarang A kuadrat plus A tangen T kuadrat. Oke. Sekarang ini menjadi A kuadrat plus A kuadrat tangen kuadrat T. Itu ya. Sekarang keluarkan A-nya. A kuadrat 1 plus tangen T kuadrat. Nah, ingat dari 1 plus tangen T kuadrat adalah ya atau kita punya bentuk identitas trigonometri ya, yaitu tangen kuadrat T plus 1 sama dengan sekan kuadrat T. Jadi kita ganti ya. Yang ini menjadi sekan kuadrat T dari identitas trigonometri. Sehingga ini berubah menjadi A kuadrat plus A kuadrat plus X kuadrat, ini berubah menjadi A kuadrat dikali sekan kuadrat T. Menjadi A kali sekan T. Ya. Jadi A kuadrat plus X kuadrat berubah menjadi A sekan T. Selanjutnya integralnya menjadi permasalahan integral fungsi trigonometri. Oke, kasus yang atau bentuk yang ketiga adalah X kuadrat minus A kuadrat. X kuadrat minus A kuadrat. Nah, ini X-nya diganti atau disubstitusi A sekan ya. A sekan T. Di sini A sekan T kuadrat minus A kuadrat ya. Berubah jadi A kuadrat sekan kuadrat T minus A kuadrat. Kita keluarkan A-nya. Sekan kuadrat T min 1. Ya, lihat di sini, balik lagi ya. Pindahkan di sini, T-nya ke kanan menjadi tangan kuadrat ya. Jadi di sini sekan kuadrat T min 1 itu sama dengan tangan kuadrat T. Kita ganti ini menjadi tangan kuadrat T. A kuadrat kali tangan kuadrat T. Nah, ini sama dengan A tangan T ya. Jadi itu adalah 3 bentuk integral yang memerlukan substitusi trigonometri. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat contoh. Lihat contoh yang pertama, tentukan integral
integral akar A kuadrat minus X kuadrat dx. Nah, ini adalah bentuk yang pertama ya. A kuadrat minus X kuadrat adalah bentuk yang pertama. Jadi di sini misalkan ya, di sini kita misalkan A sama dengan X ya. X sama dengan A sinus T. Ingat di sini T-nya harus minus pi per 2 sampai pi per 2. Ya, ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa nilai dalam akar ini selalu positif ya. Nilai dalam akar ini harus selalu positif. Karena kalau tidak positif, ya ini melanggar sifat akar di sini. Akar di dalam akar harus positif, akar kuadrat ya. Oke. Akibatnya di sini integral akar A kuadrat minus X kuadrat dx menjadi integral akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T dx. Nah, dx-nya belum berubah di sini ya. Karena untuk itu kita perlu ubah di sini ya. Turunan X dx adalah turunan sin cos ya. A cos T. Kita ganti di sini. A cos T dt. Oke. Di sini jadi A cos T dt. Sekarang kita proses yang di dalam akar. Ini menjadi akar A kuadrat 1 min sin kuadrat T. Sini A cos T dt ya. Ini menjadi akar A kuadrat cos kuadrat T A cos T dt. Oke, ini menjadi A cos T dikali A cos T dt. Akarnya sudah hilang. Oke, ini kita kalikan ya. Berubah menjadi A kuadrat cos kuadrat T dt. Nah, sekarang permasalahannya adalah integral fungsi trigonometri ya. Karena A-nya konstan, ini menjadi A kuadrat. Nah, sekarang saya berikan sebagai latihan ya, bagaimana mengintegralkan cos kuadrat T dt. Oke. Nah, ini sudah bisa diselesaikan ya. Oke. Kalau Anda sudah selesai menghitung ya, jadi saya langsung skip bagaimana integral cos kuadrat T langkahnya. Saya langsung ke hasilnya saja ya. Integral dari cos kuadrat T adalah sin T cos sin T cos T ya. Jadi hasilnya ini saya langsung menjadi A kuadrat per 2T plus ya plus sin 2T plus setengah sin 2T plus C.
Ya, dari sini ke sini silahkan Anda cari langkahnya ya, bagaimana sehingga dapat ini. Hasilnya di sini A kuadrat per 2, ingat sin 2T itu kan 2 sin T cos T. Plus C. Ya, kita coret duanya. A kuadrat per 2 T plus sinus T cos T plus konstan. Oke. Nah, awalnya kita dalam X ya variabelnya. Sekarang hasilnya dalam T. Agar dapat hasil dalam X lagi, kita perlu proses di sini ya. Nah, perhatikan di sini kan X sama dengan A sin T. Tadi di awal kita punya X sama dengan A sinus T ya. Atau di sini sinus T itu adalah X per A. Oke. Nah, ingat sinus itu dalam segitiga siku-siku. Kalau saya punya segitiga siku-siku, sini sudut T-nya di sudut lancip, sinus T itu adalah depan per miring ya, X per A. Jadi kalau sampingnya adalah dengan Pitagoras, jadi A kuadrat minus X kuadrat ya. Jadi cos T adalah samping miring, akar A kuadrat minus X kuadrat per A ya. Jadi T-nya itu adalah sin inverse kalau pakai sin ya. Dan cos-nya itu ya Anda bisa ubah menjadi seperti ini ya. Oke, jadi Anda ganti di sini. Nah, T-nya bisa pakai yang sin inverse atau yang cos inverse. T-nya adalah sinus inverse X per A atau cos inverse, bisa Anda pilih salah satu ya. Sekarang kita ganti dari fakta-fakta ini ya. Jadi integral, kita tuliskan secara lengkap, integral dari akar A kuadrat minus X kuadrat dx adalah A kuadrat per 2 sin inverse X per A ya, tambah sin T itu adalah X per A dikali cos T adalah akar A kuadrat minus X kuadrat per A. Oke, dan kurung tutup ya, plus C. Oke, jadi itu adalah hasil akhirnya. Ya, Anda bisa sederhanakan, kalikan ke dalam atau cukup seperti ini. Oke ya, jadi itu adalah contoh pertama dari soal tadi ya, atau permasalahan yang tadi di awal. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Tentukan integral dx per akar 9 plus X kuadrat. Oke. Nah, ini adalah tipe yang kedua ya. A kuadrat plus X kuadrat. Tipe kedua. Oke.
Jadi yang kita misalkan X-nya adalah A tangen T. Ya, di sini A-nya adalah 3 ya, bukan 9. Karena kan di sini A kuadrat, jadi A-nya 3 bukan 9. Jadi karena ini adalah tipe kedua, kita misalkan di sini X-nya adalah 3 tangen T. Oke. Nah, batasan T-nya minus pi per 2 kurang dari T kurang dari pi per 2. Nah, kita substitusi ya. Jadi integral per akar 9 plus X kuadrat sama dengan akar 9 plus 3 tangen T kuadrat sama dengan sini akar 9 plus 9 tangen kuadrat T ya sama dengan integral akar 9 1 plus tangen kuadrat itu ya. Nah, 1 plus tangen kuadrat itu adalah sekan kuadrat ya. Jadi di sini kita punya dx per akar 9 sekan kuadrat T. dx per 3 sekan T. Nah, dx-nya belum berubah ya. Nah, di sini dx-nya adalah 3 turunan tangan adalah sekan kuadrat. Oke. Jadi kita ganti dx-nya menjadi 3 sekan kuadrat T. Ya, Anda bisa coret di sini. Ini juga habis ya. Jadi sekan bagi sekan 1, 3 bagi 3, 1. Hasilnya adalah integral dari sekan T. Nah, Anda bisa lihat ya sebelumnya bagaimana mengintegralkan sekan. Ingat sekan itu adalah seperkos. Ya, sekan itu adalah seperkos. Oke, mungkin saya tunjukkan bagaimana cara integral ini. Integral sekan itu sama dengan kita kalikan ya. Untuk mengintegralkan sekan, kita kalikan kedua ya di sini ruas sekan T. Saya kalikan dengan sekan sekan T tangen T. Oke. Saya kalikan di sini dengan sekan T plus tangen T per sekan T plus tangen T. Nah, jadi ini adalah suatu trik ya untuk mengintegralkan sekan. Sebenarnya ini tidak ada ya, sekan T plus tangen T kan bagi ini 1 ya. Nah, tapi kita buat ada ya, kita di suatu kita buat trik di sini akibatnya sekan kuadrat T plus sekan T tangen T per sekan T tangen T dt.
Oke, sekarang ini bisa diintegralkan masing-masing ya. Kalau bisa kita pisahkan. Oke, sekarang permasalahannya adalah bagaimana mengintegralkan secant kuadrat T ini ya. Ya, Anda bisa hitung sebagai berikut. dt ya plus integral gitu ya. Ini dikali. Nah, coba Anda misalkan di sini U-nya adalah secant T plus tangan T. Turunannya, turunan secant adalah secant T tangan T plus turunan tangan adalah secant kuadrat T. Oh, sebenarnya ini sudah hilang ya suku ini ya. Oke, jadi kita tidak usah memisahkan. Jadi ya, ini tidak usah. Langkah ini tidak usah. Kita langsung misalkan saja ya. Oke, akibatnya lihat di sini, ini sudah menjadi U. Yang ini menjadi DU ya. Jadi integral secant kuadrat T plus secant T tangen T per secant T plus tangen T dt berubah menjadi du per U. Ya, sekarang ini kan sudah mudah. Jadi ini adalah ln mutlak U plus C atau ln secant T plus tangen T plus konstan ya. Oke. Sekarang kita kembalikan T-nya dalam variabel X ya. Tadi kita punya X sama dengan 3 tangen T. Kita punya X sama dengan 3 tangan T. Jadi tangan T adalah X per 3. Oke. Nah, kalau Anda buat trigonometri, sudut T di sini, ya, tangan itu adalah depan per samping ya, X per ya, depan per samping. Jadi sisi miringnya adalah X kuadrat plus 9. Jadi secant T adalah, secant itu kebalikan dari cos. Kalau cos itu samping per miring,
Kalau secant miring per samping. Jadi X kuadrat plus 9 bagi 3. Oke, sekarang kita substitusi ya. Ln secant T plus tangen T sama dengan sini ln mutlak secant T plus tangen T plus C menjadi ln X per 3 plus akar X kuadrat plus 9 per 3 plus konstanta. Ya. Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya. Ya, itu adalah contoh kedua ya, mewakili tipe yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, contoh ketiga ini mewakili tipe yang ketiga ya. Tentukan integral. Nah, sekarang ada batasnya. 2 sampai 4 akar X kuadrat minus 4 per X dx. Oke, inilah tipe yang ketiga ya. Jadi misalkan di sini X-nya adalah A secant ya. Jadi di sini A-nya adalah 2 ya, karena 2 kuadrat 4. Jadi di sini misal X sama dengan 2 secant T. T-nya adalah 0 sampai pi per 2. Oke, kita substitusi. Sekarang kita anggap saja integral batasnya tidak ada dulu ya. Untuk memudahkan proses, nanti kita masukkan lagi di akhir. Ini menjadi akar X kuadrat minus 4 per X. Nah, lupa di sini dx-nya adalah turunan secant adalah secant tangan ya. 2 secant T tan T dt. Ini 2 secant T. Ini menjadi akar 4 secant kuadrat T minus 4 dt-nya 2 secant T tangen T. 2 sec T tangen T dt. Oke, ini bisa kita coret ya. 2 secant T dengan 2 secant T dicoret. Ya, hasilnya sekarang tinggal yang dalam akar. Ini menjadi 2 atau 4 sini. 4-nya belum hilang. 4 secant kuadrat T minus 1 ya, dikali tangen T dt. Secant kuadrat T min 1 adalah tangen kuadrat T. Empat tangen kuadrat T dikali tangen T dt. Ini menjadi 2 tangen T kali tangen T dt ya, sehingga menjadi 2 tangen kuadrat T. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengintegralkan tangen kuadrat? Tangen kuadrat itu kita ubah menjadi secant kuadrat lagi ya.
Karena kita tahu integral sekant kuadrat itu kan tangan. Jadi mengintegralkan ini, integralkan sekant lebih mudah ya. Ini 2 sekant kuadrat T dt plus minus di sini. Ya, hasilnya sama dengan integral sekant kuadrat itu adalah tangan minus T. Oke. Nah, jadi ini hasil akhirnya ya. Nah, sekarang kita substitusi atau kita balikkan lagi ke X dulu ya sebelum kita substitusi nilai X-nya. Tangan T itu adalah ya tadi X-nya 2 sekant T. Tadi X-nya adalah 2 sekant T. Jadi sekant T adalah X per 2. Nah, bagaimana dengan tangannya? Oke, sekarang sekant itu balikan cos ya. Jadi X 2. Ini adalah X kuadrat min 2 kuadrat 4. Oke, jadi tangan T adalah X kuadrat per minus 4 akar X kuadrat minus 4 per 2. Oke. Nah, sekarang kita ganti. Oke, satu lagi. T itu adalah inverse ya. T adalah secant inverse. Inverse dari X per 2. Nah, sekarang kita punya di sini 2 tangan T, 2 tangan T minus T sama dengan 2 dikali akar X kuadrat minus 4 per 2 minus secant inverse X per 2. Ya. Tutup kurung. Nah, sekarang kita tuliskan secara lengkap hasil integralnya ya. Tadi masalah kita adalah integral 2 sampai 4. Jadi kita tuliskan di sini secara lengkap. Integral 2 sampai 4 dari X kuadrat min 4 per X dx adalah 2 akar X kuadrat minus 4 per 2 min secant inverse X per 2 batasnya dari 0 sampai 2 sampai 4. Nah, sekarang substitusi nilai X-nya ya. Sama dengan 2 akar 4 ya. Di sini kan 16 ya. 16 min 4. 16 min 4 12. Akar 12 per 2 minus secant inverse 2 ya. 4 bagi 2. Secant inverse 2 dikurangi 4 min 4 0 ya. Sini 0. Secant inverse 1. Ya, silakan hitung saja dengan kalkulator ya.
sederhanakan. Plus secant inverse 1. Jadi ini adalah hasil akhirnya ya. Oke, baik. Kita sudah bahas 3 tipe ya untuk bentuk integran yang menggunakan substitusi trigonometri. Silakan Anda pelajari langkah-langkahnya ya, setiap jawaban yang sudah kita bahas, pastikan Anda bisa memahami setiap langkahnya ya. Selamat, silakan dicoba sendiri sampai Anda paham ya setiap langkahnya. Kalau Anda merasa bingung, silakan lihat jawaban yang ada di sini. Tentunya diskusikan ya bersama teman Anda sehingga nanti Anda mempunyai perspektif lain ya, atau saran masukan dari teman-teman. Oke, untuk video ini saya cukupkan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selanjutnya silakan lakukan latihan yang akan saya berikan di catatan ini ya, di halaman terakhir. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.